Kalau kami tidak, kalau saya pribadi karena bayarnya itu kita siapin kotak ya. Jadi kita memang tidak mau tahu dia mau kasih berapa. Salam satu nyali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nyali. Wani. Alhamdulillah pemirsa Aku Bonek Bonita di rumah berjumpa lagi dengan kami dalam acara podcast Aku Bonek Bonita di jatimnews.id. Masih bersama dengan host di sini dengan saya Bunda Sari dan juga rekan saya. Saya Cahaya ya. Siap, semangat selalu. Semangat ya. Semangat. Sehat Cahaya ya. Sehat pol. Kabare apik tok gak ono elek. Gak ono elek blas. Alhamdulillah. Apik tok gak ono elek blas. Kali ini di Studio 5 jatimnews.id kami kedatangan salah seorang narasumber yang sangat spesial ya. Dan pakaiannya sangat kita rindukan. Sangat kita rindukan ya. Pemirsa Aku Bonek Bonita, kali ini kita akan ngobrol tentang apa arti sebuah bahagia. Bahagia ya? Bahagia. Bahagia ya? Bahagia itu nggak selalu harus di tempat yang indah-indah. Ya. Dan juga pada obrolan kita kali ini kita akan mengulas betapa banyaknya cara untuk bahagia. Ya. Kita sambut salah seorang narasumber kita. Selamat sore Ibu Guntari. Selamat sore Bunda Susi. Selamat sore. Bunda Sari. Oh iya, sorry sama. Pakaiannya hari ini wow, amazing. Ini ki aku boleh eling-eling zaman keraton nih. Wah, saya jarang loh mulai pakaian ini. Oh, jarang. Cowok asli. Jawa asli. Ya kebaya cuma setunggal sing kurang nih. Apa ya? Konde. Oh iya. Dan konde. Disanggul ya. Ya, pemirsa Aku Bonek Bonita, Ibu Haja Guntari ini mempunyai salah satu usaha kuliner ya. Usaha kuliner di daerah Rungkut Asri Timur. pemirsa Aku Bonek Bonita. Jenenge? Dan kuliner Ibu Haja Guntari ini sudah terkenal dengan nama dodolan sego bayar saiklase bahagia. Dodolan sego bayar sukarela bahagia. Pemirsa Aku Bonek Bonita, dodolan sego bayar sukarela bahagia. Nah, jadi lek kantong kempes mampir ana Bu Guntari. Iya. Bayar gak bayar sakarepmu. Iya. Dan juga perlu kita infokan ke pemirsa Aku Bonek Bonita ya bahwa usaha kuliner yang dimiliki oleh Bunda Guntari ini sudah viral. Viral. Ya. Jadi di daerah Surabaya Timur ya Bunda ya. Daerah Surabaya Timur. Apa tadi Bunda? Dodolan sego bayar sukarela bahagia. Dodolan sego bayar sukarela bahagia. Ya. Mungkin bisa juga dilihat video-video mengenai usaha kuliner beliau di sosmed juga sudah ada ya Bunda sudah. ya. Padahal Iya. dodolan sego biasa ya. Harganya tarifnya 25.000, 20.000. Iya. Kurang 5.000 ditagih. Iya. Iki wis sukarela bahagia. Bahagia ya. Ya ono opo wong iki? Iya. Wong iki lho kena opo ngono lho ya to. Orangnya haus dengan bahagia. Oh, haus dengan bahagia. Makanya tadi kan saya Merebut terus ya kebahagiaan ini. dengan pemirsa Aku Bonek Bonita kan hari ini kita akan berbicara tentang bahagia itu punya banyak cara. Bahagia itu banyak jalan. Salah satunya dengan apa yang sudah dilakukan oleh Bunda Guntari. Lek kon seneng, aku yo seneng ngono kan? Iya, Bu ya, Bu. Betul sekali. Bunda, mungkin pemirsa Aku Bonek Bonita di rumah juga pingin tahu nih usahanya kuliner Bunda ini itu apa sih Bun yang memotivasi Bunda untuk membuka usaha ini Bunda? Satu, kalau saya pribadi mengingat umur ya. Umurnya sudah tidak dikejar dengan tanggung jawab ke biaya hidup anak, membesarkan anak, semua sudah selesai. Sehingga saya tinggal mengisi sisa hidup saya untuk berbuat dharma yang bisa untuk bekal saya nanti berpulang ke Allah. Nah, di sini kebetulan di sana itu kan daerahnya daerah banyak mahasiswa. Iya, UPN ya Bunda ya. Iya, karena di daerah UPN jadi di Jalan Rungkut
Asri Timur 18 nomor 18. Itu kanan kiri semua memang kos-kosan anak mahasiswa. Oke. Walaupun yang makan di tempat kami itu bukan semuanya mahasiswa, tetapi mahasiswa yang jauh dari orang tua. Perantauan. Iya. Iya. Kadang kalau lihat anak sing kirimane telat yo. Iya. Iya. Wes, Ini kayaknya curhat ini ya Bunda ya. Enggak, Mungkin dulu enggak curhat cuma arek mahasiswa, arek UPN. Iya. Nah, Bunda ini kan curhat karena dulu Bunda kan juga menyekolahkan putra-putrinya. Iya. Kan ada kalanya juga namanya manusia hidup ya pasang Iya. surut ya. Mungkin ada juga kalanya Bunda itu memberikan kiriman ke putra atau putri telat juga. Ya kalau saya kebetulan karena tinggal di Surabaya, anak-anak kuliahnya di Surabaya, Iya? dulu tidak pernah berpikir kesulitan masalah kayak ngirimin uang anak. Uang Tetapi jajan maksudnya tadi ya. karena Makanya. sehari-hari di sana saat ini itu bergaulnya sama anak-anak mahasiswa itu. Iya, jadi tahu dari sebenarnya situ. Bunda ya. Bunda iki dicurhati arek mahasiswa. Bun, ya apa? MS ku kurang kirim duit, Bun. Loh, terus ya apa? EPS ku kurang kirim duit, Bun. Ya bayar apa? Bu, ngapunten. Biasanya sing paling titik bayar piro, Bu? Ya kalau kami tidak, kalau saya pribadi karena bayarnya itu kita siapin kotak ya. Nggih. Jadi kita memang tidak mau tahu dia mau kasih berapa. Oke. Sudah seperti istilahnya itu judulnya. Iya. Saya beri judulnya Iya, itu dodolan sego, bayar sukarela bahagia. Ya dia wis saikhlasnya dia masuk kan. Jadi saya juga nggak pernah melihat itu berapa sehingga saya tidak membedakan siapapun yang makan di tempat saya karena tebel atau besar kecilnya uang yang dimasukkan di kotak. Semua kita layani sama. Iya. Jadi pemirsa aku bonek bonita, Bunda Guntari ini tidak ada patokan harga untuk membayar berapa. Ya. Jadi di sana disediakan kotak pemirsa. Kotak nanti siapa aja yang sudah habis makan silakan bayar seikhlasnya. Ya. Jadi langsung dimasukkan ke kotaknya tadi. Iya, Ya. betul. Bunda, biasanya bayarnya berapa Bunda? Ya tadi nggak tahu. Nggak tahu ya? Iya nggak tahu. Oh nggak tahu. Nggak mungkin bayar Bunda ngelirik-ngelirik dikit gitu enggak? Enggak lah, kita harus Enggak ya? komitmen dengan Apa yang niat sudah pernah diucapkan dan niat diniatkan tadi itu dari ya awal Bunda ya? bahwa Gini di loh situ. Bunda, maksudnya itu kan kotak ya, karena terlalu banyak. Ya, sing bayar akeh kan lo bagi gak cukup. Bunda tolong buka gitu loh, maksudnya ada ndak gitu loh. Ada, jadi begini ya, karena mungkin juga ada beberapa orang yang karena melihat kegiatan saya itu daripada dia rebyek, dadak masak dan lain sebagainya, Iya. akhirnya malah membackup saya dengan membantu, bisa ada yang uang juga ada. Jadi kita juga tidak tahu kadang di kotak itu suatu saat ya Nggih. yang didapat itu sama belanjanya besaran jauh belanjanya. Iya. Tapi suatu saat juga bisa berbalik. Oh. Yang ngasih uang di kotak itu kadang juga bisa lebih. Jadi Iya. itu siapa? Terkadang ada orang yang kirim bahan makanan pun tidak mau disebutkan, tidak pernah mau menyebutkan namanya. Jadi itu ada kayak semacam donaturnya gitu ya Bunda? Iya. Itu dari awal Bunda memulai usaha atau Enggak, akhir-akhir ini? Jadi awalnya gimana itu Bun? awal dari pertama sampai ke 7 itu enggak ada. Jadi dari Terus, dana iya. pribadi ya Iya. Bun? Dana pribadi ya Bun? Semua full dari pribadi. Sampai ke 7 itu ya. Iya. Terus? Karena walau kenapa waktu itu ada YouTuber yang datang ke tempat kami yang akhirnya viral, disitulah akhirnya itu ada beberapa beliau-beliau yang berkenan berbagi kasih bersama kami. Bunda, mungkin pemirsa aku bonek bonita di rumah juga ingin tahu nih, kenapa Bunda kok sampai punya pemikiran untuk membuka usaha tadi itu? Apa mungkin ada pengalaman pribadi Bunda? Atau mungkin atau mungkin hanya ingin meniru? Atau memang ada hubungannya, ada keterkaitan dengan pengalaman pribadinya Bunda? Kalau untuk pribadi terus terang ya,
saya ini dari dulu sebagai profesional perusahaan. Oke. Sebagai profesional perusahaan itu kan enggak pernah berpikir untung rugi, yang penting dibayar. Iya. Iya. Kita dibayar sesuai dengan job desk yang kita terima. Iya. Nah, di saat sudah umur, anak-anak sudah bisa mandiri semua, suruh duduk diam itu enggak bisa. Jadi saya memang sangat produktif ya Bunda ya, nggak bisa diam ya. Nah, sehingga dari situ awalnya saya cuma memulai sewa stand itu cuma 1 meter untuk jualan minuman saja. Oh, itu sewa Bunda? Sewa. Jadi awalnya jualan minuman? Iya, sampai sekarang masih ada jual minuman kekiniannya itu. Terus? Nah itu, terus akhirnya ya namanya orang usaha dong, rame dong, sepi kayak gitu. Akhirnya banyak teman-teman yang kadang itu suka nyangkruk. Akhirnya tuh kok jujur yang ngasih masukan itu seorang teman. Beliau namanya Bu Velia dari Gresik itu nyeletuk. Bu Velia disapa dulu. Siapa? Iya, Bu Velia semangat berbaginya. Iya. Beliau yang akhirnya tuh ngasih masukan. Ibu, coba deh Ibu jangan berharap untung dari usaha, tapi Ibu coba kasih makan orang. Akhirnya pertama kali kita nyoba itu 30 porsi. 30 porsi ya, awal kali buka itu ya Bunda ya. Prasmanan, jadi makannya tuh wis bebas ngambil sendiri. Ya, awal-awal kita silakan ambil sendiri, tapi sampai minggu kesekian akhirnya kita juga merasa ada orang-orang nggak ada syukur. Ada juga walaupun sudah diberi, menurut saya tak beri kenikmatan seperti itu juga ada yang nggak syukur itu. Misalkan kayak gini ya, dia ambil ikan itu banyak, nggak dihabiskan. Kita ini kan merasa kesel sih, kita sudah nyiapkan dananya, tenaganya, ya kita layani dengan bak rojo sing. Tapi jadi benar Bunda memuliakan mereka. Iya, saya muliakan semua orang yang makan di tempat kami, karena kami tidak makan pakai maksudnya itu pakai kertas minyak, enggak loh, pakai piring. Pakai piring yang nanti selesai tuh saya korai. Nah kayak gitu. Nah ini merasa setelah itu baru kita rubah, nasi dan sayur silakan ambil sepuasnya, baru ikannya yang kita ambilkan. Untuk mengantisipasi hal seperti tadi itu ya Bunda. Dalam arti diambilkan ikannya itu sesuai lah. Sesuai porsinya ya. Iya. Itu Bunda belanja sendiri, masak sendiri? Belanja sendiri, masak sendiri. Itu berarti Bunda kalau belanja itu berarti pagi-pagi ya? Kadang Jumat malam, kadang Sabtu subuh itu. Nah, ini ya, pada waktu Bunda belanja nih, naik sepeda motor, bawa barang belanjaan nih ya, gitu, ada nggak Bunda? Perang batin tuh ada nggak? Kadang-kadang gitu. Aku ilapo. Ngapain juga aku soro-soro, mending aku tidur di rumah, tidur gitu. Itu karena ada Bun. Ada suatu saat itu belanjaan saya itu semburat ya Bun ya. Belanjaan saya itu jatuh, banyak yang jatuh di mau pertigaan Rungkut itu. Di situ tuh jatuh ditolongi orang, dalam hati itu ya gitu. Lah iya. Orang yang dibahagiakan itu kadang itu ya nyebelin gitu. Saya tetap tak ladeni. Tapi ya karena saya sudah tipe orang yang kalau sudah berkomitmen terhadap apapun yang sudah saya pilih jalan itu, ya udah saya jalanin aja. Jadi kadang ada perasaan koyo ada muangkel ngono ya ono iki lha positibo barang iku ngono ya seperti kayak tadi. Sudah wis tak mulyakno, tak masakno, karek makan terus dicek kan namanya masih muang kelas nih, tapi akhirnya kok jojo akeh boleh ganteng ini ngono. Tapi akhirnya juga diingetin teman itu dulu namanya Bu Ika, itu juga bantu dari awal itu. Beliau yang bantu saya itu. Sabar, jari ini niatnya sedekah, kalah ngamuk, biar katanya pengen bahagiain orang. Yo gitu. Jadi teman-teman sekitar Bunda mendukung ya Bun ya. Ya jadi kalau misalnya memang ada dari salah satu teman kita yang berbuat baik, kenapa kita tidak mendukung? Ya kan? Karena seperti yang saya katakan di awal tadi, banyak cara untuk menuju bahagia. Entah mungkin dengan salah satu cara Bunda Guntari itu dengan cara bersedekah. Mas yo kadang-kadang yo nek blonjo tiba iku yo ngondol gitu. Itu berarti Bunda juga ngupasin bumbunya semuanya sendiri juga. Iya. Nggak ada yang bantu Bunda.
Tempo hari ada ada yang bantu itu kan ada stand sebelah itu kalau pagi itu menyediakan diri untuk bantu tapi besok minggu bener-bener nggak ada yang bantu. Nggak ada yang bantu ya. Semuanya harus prepare sendiri. Semuanya prepare Bismillah. Tapi beberapa kali itu yang bantu juga akhirnya memutuskan untuk berhenti bantu. Tapi Allah selalu kirim orang. Iya. Orang. Iya betul. Suatu saat itu bingung juga, kok ini nggak beliaunya sudah pamitan untuk tidak bisa bantu lagi. Walau alam, istrinya temen itu yang tak sambati pada suaminya yang temen itu. Pak, aku ini kayak gini, tolong sosmedku dibantu, saya bilang gitu. Istrinya datang lihat, nggak mau pulang. Iya betul, nggak mau pulang terus akhirnya bantu sampai hari ini beliau. Kecuali kalau pas ada kegiatan yang enggak bisa, beliau baru karena siapa ada komentar. Kalau boleh tahu namanya? Ibu Ratu namanya. Siapa dulu Bu Ratu? Ibu Ratu, terima kasih sudah membantu Bunda Guntari sehingga terselenggara dan continue terus ya. Bu Ratu semoga sehat selalu. Semoga sehat selalu. Dan semakin lancar rezekinya ya. Amin. Ya. Dulu Bu Ika Eka Melani. Ibu Eka Melani. Sama semuanya Bu, teman-teman yang sudah mensupport banyak Bu Ika karena memang beliau juga yang selalu ada di saat saya susah. Iya. Iya, beliau. Itulah arti sebuah pertemanan. Iya. Jadi kayak Bunda Kor lah. Iya kan? Cari teman itu yang benar-benar teman, 2, 3 cukup. Iya. Dan benar-benar teman tuh yang ada di saat kita susah. Iya. Jangan yang cuma ada di saat kita senang. Saya nek gini merinding, Bu. Agak tunggal ya senang moro ya kan. Iya kan ya Bunda ya. Terus kebetulan kayak karyawan kemarin mundurkan diri, anak mahasiswi UPN itu. Ibu, nggak ada yang bantu nanti besok minggu saya jualkan minumannya. Bisa sampai seperti itu. Mbak siapa itu? Namanya Mbak Rizka. Mbak Rizka, UPN ya? Iya dari UPN. Mbak Rizka siswi ya? Mahasiswi UPN yang sudah membantu Bunda semangat Guntari. terus, wis. Kayak kebaikan ojo mundur, ojo lelah, ojo mandek ya. Terus berbagi. Iya. Jadi saya juga pernah teringat salah satu quotes dari Bunda Dewi yang di Malang itu ya. Kalau kamu tidak bisa membantu materi, bantulah tenaga. Kalau kamu tenaga nggak bisa bantu, bantulah doa. Nah itu tadi, ya. Itu salah satu quotes yang sampai sekarang masih saya ingat itu Bunda. Ya memang benar kita bantu materi kita nggak bisa, tenaga. Kita tenaga nggak bisa ya, doa, bantu doa. Iya kan, karena doa itu mengalahkan segala-galanya. Bunda, yang sering makan di tempat Bunda, itu apakah ada pangsa pasar tertentu? Apakah hanya untuk mahasiswa atau ada kalangan tersendiri atau semua kalangan dari Bunda? orang menengah ke bawah, orang menengah ke atas itu Bunda. campur aduh. Dari awal kita niatkan kita tidak membedakan siapapun, apakah itu mahasiswa, apakah itu masyarakat umum, dan alhamdulillah kemarin tuh kita tanya tuh ada yang sampai rumahnya tuh di pelosok timur. Sampai tempo hari itu ada orang Jakarta yang mencarikan kos anaknya, dipikirnya kami jualan. Akhirnya, loh Pak bayarnya seikhlasnya. Bingung ya, loh. Tadi kita makannya bayar, enggak apa-apa, emang kita sudah, ya silakan aja. Mau yang penting Bapak tadi sudah makan, semoga cocok di lidah dan bahagia. Kalau Bapak bahagia, saya bahagia, sukarela. Menurut beliaunya juga rada kaget ya. Iya. Kaget. Memang ya apa ya? Dari Mojokerto penasaran pengen menyak bener ndak. Juga ada yang misalkan saya tidak tahu, ada beliau yang sering bantu yang menurut yang selalu mengirim tuh dari Jakarta. Oh iya. Ndak pernah mau disebutkan. Itu pun untuk bantu pertama nyuruh karyawannya untuk lihat bener tak. Untuk survei dulu apakah benar dilakukan oleh Bunda Guntari ini ya. Jadi pemirsa Aku Bonek Bonita, Bunda Guntari ini membuka usaha kuliner tadi itu berawal dari dana pribadi. Ya kan. Terus seiring dengan berjalannya waktu, tanpa kita sadari Bunda Guntari sudah mengajarkan kita untuk bersedekah. Dengan cara Bunda Guntari sendiri nih, iya kan.
Dan akhirnya ada beberapa orang, ada beberapa donatur yang mungkin tadi benar yang Ibu sampaikan tadi, mungkin dia tidak mau rebek, masak dan inilah dan itulah, udah titip berapa. Jadi alhamdulillah ya Bunda ya, sekarang sudah mulai banyak donatur yang memberikan sumbangan tadi ya. Jadi Bunda Guntari bisa konsisten untuk terus berkarya tadi ya, memberikan kebahagiaan untuk orang lain. Kalau kegiatan Bunda Guntari ini bedanya kalau kita memberi nasi bungkus ya di jalan-jalan itu beda. Kalau di tempat Bunda Guntari ini didatangin ya. Jadi memang mereka benar-benar butuh. Iya benar. Guntari ya karena apa? Dia datang, mereka datang toh. Butuh pun tapi tidak saya ajarkan untuk selalu yang gratis. Oh iya, jadi ada nilai-nilai moral yang terselip di dalamnya. Maksud saya di situ itu ada apa tadi ya? Ya kalau mereka yang rezekinya banyak, lihat sendiri banyak orang yang memang butuh, bisa ngedongin di situ. Jadi gini loh, memancing dulur-dulur untuk bersedekah dalam arti gini, mengajak makannya gratis, bersedekahnya sembarang 2.000 atau 5.000. Semampunya ya. Yang penting dia bahagia. Sakarep-karepmu seneng bahagia. Jadi gini, umpamanya ada ya. Cukup duit itu dompet gini ya. Duk, saya. Aduh, kadung itu 100.000 rek. Salah bono sungkan kan ngono ya. Lah iki ndak memasukkan uang di kotaknya Bunda Guntari ini. Dengan bahagia, dengan bahagia gitu. Karena kalau bahagia itu kan pasti aura positif ya nyampe ke kita. Iya. Vibrasinya pasti juga bagus untuk kita. Itu yang kita harapkan dari kebahagiaan orang-orang itu ke kami gitu. Dan tadi juga sudah disampaikan di awal ya, dengan bersedekah ini kita bisa menghapus dosa-dosa kita sebagai salah satu cara untuk pembersihan diri kita. Pembersihan harta. Pembersihan harta juga ya. Toh memang dari semua agama apapun semua dianjurkan untuk sekian persen dari harta kita tuh harus kita sucikan lewat sedekah, berdana atau apapun istilahnya untuk berbagi dengan orang. Berdharma. Ya. Bunda, itu kalau misalnya nih, itu apa ada orang yang datang ke warungnya Bunda terus mereka bungkus gitu ada? Oh, kita nggak layanin. Karena untuk apa ya, dengan terbatasnya tenaga, habis mereka makan kita masih harus cuci piringnya. Oh jadi memang benar-benar dine in ya, makan di tempat ya. Makan di tempat, bayar, kamu bahagia, saya bahagia. Bayar gak bayar sakarepmu. Iya. Sakarepmu. Ada Bunda gitu yang nggak bayar gitu Bunda? Ada. Oh. Bun, tapi ya wis ketika buka kotaknya itu punya. Nominal paling kecil berapa Bun? Nominal yang pernah paling dimasukkan kecil ada uang 200 perak. 200 perak? Ada. Bagaimana rasanya? Seneng ya Bun ya? Iya karena niatnya kan sudah sedekah, harus disyukuri. Ya cuma sih gondo pas belanja itu. Iya Bun, gini Bun, ini cerita tentang kegiatan aku bonek bonita ya. Minca namanya, Minggu Ceria. Tuh dodol sego pecel bajur bayar saya ikhlasi. Waktu itu di daerah jarak. Bilang, saya iki lho njaluk bungkus 6, bayar 2.000. Loh, jarno. Iku sing malah kudu apa dewe salut karena apa? Butuh kan Bu ya. Maksudnya jangan lihat rupiahnya. Berarti mereka butuh dia berani ngasih 2.000 gitu Bu. Jadi ada yang bayar 2.000, ada yang 5.000. Dan ada yang 50.000, kan gitu Bu Guntari ya? Sama. Pengalaman ya? Sama. Ada yang kecil gitu, tapi juga ada yang beri besar. Kebiokan ngono ya Bunda ya. Kebiokan. Sejak Ibu Guntari ini bikin kegiatan dodol sego, apa Bu tadi Bu? Bayar sukarela bahagia. Itu yang dirasakan Bu Guntari itu apa Bu sejak jualan damai. Itu? Hah? Damai, tentrem, tenang ya. Dan yang pastinya tuh anehnya tuh sehat.
Sehat ya. Gitu ya? Iya, Iya. dulu tuh sering sakit-sakitan. Sekarang tuh bener-bener capek itu ya. Iya. Tuh makanannya habis. Ya Allah, senengnya tuh ndak Iya. ketulungan. Jadi pemirsa aku bonek bonita, kalau jenengan semua pengen sehat, tirulah caranya Bunda Guntari ini. Iya, iya. Iya kan, kita Iya. mengajak pemirsa untuk hidup sehat. Iya. Hidup Pernah, sehat, jujur sih, meniru pernah. caranya Bunda Guntari. Pernah ndak habis itu kayak nelongso. Loro kabeh Bu ya. Iya, akhirnya terpaksa kita bungkusi, kita kirim ke PK bukan yang pedagang. pemulung-pemulung Iya. kita kirim kayak. Tapi kan kita lebih cuapek lagi Iya, karena 2 kali harus- kerja. Iya. Iya, heeh. Tapi kalau habis kayak kemarin Minggu tuh biasanya jam 1 baru habis ya. Heeh. Kemarin setengah 11 habis. Bukanya mulai jam berapa? Jam 10. Jam 10. Jam 10, setengah jam nonte Bu. Iya, Berapa porsi itu Bunda? saya siapinnya itu 200 porsi. 200 porsi ya. Hebat ya. Ya, jadi pemirsa aku bonek bonita. Untuk warungnya Bunda Guntari ini bukanya mulai jam 10. 10 ya. Tapi tadi seperti yang sudah beliau sampaikan kepada saya di awal pembicaraan tadi, pernah jam 10 itu buka. Jam 8 sudah penuh. Sudah Sampai penuh yang bingung. antri. Makanannya belum mateng. Guopo kabeh. Iya. Dan di tempat saya itu tiap minggu menunya ganti. Oh. Tiap minggu menunya ganti. Iya. Tiap minggu ganti menunya. Itu Bunda masak sendiri, Bun. Iya. Hebat. Tahu duwe catering wae kok iso masak dhewe. Enggak. Dulu pada saya enggak pinter masak. Heeh. Iya, saya juga bingung. Jadi sekarang itu banyak yang bilang masaknya enak deh. Masaknya enak, Ngelem alhamdulillah. karepe dhewe iki. Lah PDW ya. Wis penting asin legi ngono ya, Bu ya. Nanti bisa dilihat video-video ya Iya. tentang Iya. Bunda Guntari kegiatannya ya. Sudah viral di sosmed juga ya, di akun TikToknya Iya. ada ya Bunda. TV Ayo kuliner juga. ya. Ayo Kuliner Surabaya, Oke. Koko Buncit, Kompas TV, Heeh. Trans 7, CNN TV. Oh ya. Ya. Wow, jadi Ini pemirsa aku dibantu benar-benar lagi sudah sama Jatim Bonek. News Jatim News, ya. Bonek Bonita. Di Bonek Bonita ya, Bunda ya. Bunda, obrolan kali ini sangat asik ya. Ya, Ya. Jadi rupanya ini merupakan salah satu hobi. ya. Hobi ya Bunda ya. Membahagiakan orang lain itu hobi ya Bunda ya. betul sekali. Kalau orang lain bahagia, ada kebahagiaan tersendiri buat Tersendiri. kita di sini Ya, ya Bunda seperti ya. kegiatan kita cuma berkah itu kalau kita ndak hobi berat, Bu. Iya. Iya tuh. Berat. Jadi saya cenderung ke ini hobi. Iya. Jadi kalau hobi masih berat, ya terasa ringan. Bu. Iya. Iya Ya kan? sama kayak Bunda tadi. Iya. Sudah hobi berbahagia. Iya. Masih saya ceblok-ceblok ngono ya gak apa-apa wis aku seneng kok Bapak tajubuan. Nah gitu ya Bunda ya. Oke Bunda. Di akhir obrolan kita kali ini Wah, mungkin Bunda cepet ada mari, Ren. closing statement Bunda, ada yang mau disampaikan dengan pemirsa aku bonek bonita di rumah, monggo silahkan. Saya kepingin ngajak semua masyarakat bahwa jangan pernah takut bertransaksi dengan Tuhan. Jangan pernah takut untuk bertransaksi dengan Tuhan. Iya. Jerulur telur jare ngono. Jerulur telur ngono. ya. Telur. Iya. Sedangkan untuk sedekah itu menurut saya hampir semua penganut agama apapun Iya. itu pasti dianjurkan untuk melakukan sedekah. Iya. Cuma beda-beda istilah lah. Beda istilah dan beda cara, tapi Iya, beda jurusannya cara. sama, sedekah. Intinya itu di situ. Jadi Iya. kalau kita bertransaksi dengan Tuhan itu jangan takut kurang. Iya. Awal saya ketakutan banget. Iya. Ini nanti bisa lanjut nggak? Iya. Untuk saya makan sendiri nggak ada. Iya. Tapi- Kenapa saya kasih makan orang? Iya. Iya. Jadi ternyata Allah atau Tuhan itu nyata ada Ada. dan selalu bersama kita di Iya. saat kita sendiri memang mau menyediakan diri menjadi alat Tuhan. Iya. Itu pemirsa aku bonek bonita. Jangan pernah takut untuk bertransaksi dengan Tuhan. Dan juga mungkin ada bisa yang sedikit saya tambahkan juga ya. Selagi kita masih hidup, mari kita berlomba-lomba untuk bermanfaat Bermanfaat untuk sesama. kita, karena dengan kita menolong orang lain sesungguhnya kita adalah menolong Diri diri sendiri. kita sendiri. Iya. Pemirsa aku bonek bonita, jangan takut bertransaksi dengan Tuhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nyali Wani. Terima kasih.
satu nyali. Wane.